Nah jadi di bagian mata itu paling sakit banget ya? Bagian mata ya paling sakit. Itu saya tuh sempat sampai mikir ya, pertama ditato bagian mata itu kayak pakai alatnya itu loh, ternyata pakai enggak. dinamo itu kan? Iya. Enggak, kalau pakai itu bisa hancur nanti. Makanya awalnya mikir, ini orang gimana ditato mata kok nggak sakit? Jadi ternyata prosesnya tuh disuntik ya dia tuh. Iya, disuntik pakai insulin itu. Oke, dan habis itu dia menyebar. Menyebar. Nah, Prosesnya sebulan sebulan. sakitnya. Jadi kalau ditato di tangan gini paling pedih pedas, besok cuma nyeri doang. 3 hari 7 hari sembuh, hilang, selesai kan. Sakitan mana mah digantungin perempuan? Aduh, sakitin ditinggal pas lagi sayang-sayang. Iya salah. Itu paling sakit itu. Tapi enggak sih kalau setelah kenal agama ini ya sakit lagi nih kalau kalau seakan-akan kita ini merasakan jauh dari Allah itu suatu hal yang paling sakit kalau sekarang. Iya itu. Jadi, ya, justru itu. Apapun yang kita lakukan menjadi sulit. Nggak jadi mudah tapi jadi sulit, meskipun kita pandai, kita ini jago ngelakuin apa, ini kalau kita nih tidak pernah melibatkan Allah itu kelihatan sulit banget gitu Benar, dilakuin. setuju banget. Nah tapi balik lagi ke tato, urusan tato nih. Iya. Di bagian mata itu tuh bisa hilang nggak? Kalau di bagian mata, kalau di kulit nih contohnya, di kulit ini kan bisa dihilangin. Ada metode penghapus tato dari pakai laser. Berapa tahap mungkin Roni belum pernah nyobain. Kalau dibilang penasaran nggak bang, pengen dihapus nggak? Pengen. Tapi Bang Jody Super Bejo tuh yang udah ngelakuin. Yang ngelakuin karena mereka tatonya cuma sebatas tato sedikit saja, punggung, lengan, tangan, kaki, gitu doang kan. Dihapus nggak jadi masalah. Tapi kalau sewajah gini, sekujur tubuh gimana hapusnya gitu kan? Gimana ceritanya? Jadi ini udah full semua ya? Cuman punggung aja yang kosong, punggung sama paha sini yang kosong. Punggung kalau depan dah banyak lah. Udah full, oke. Ya. Dia kalau dibilang penasaran nggak, saya bilang nggak apa-apa, saya juga penasaran. Kalau dihapus pakai laser itu nggak sakit, itu pun bisa jadi perfect, maksudnya sempurna, dalam arti sempurna kembali ke kulit sempurna lagi gini, saya nggak jadi masalah, saya hilangin yang di wajah gitu. Emang bisa ya, kalau bisa nggak apa-apa, saya bilang kan nanti lebih gantengan gue daripada lu, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu, orang yang nawarin, abang nih bisa aja, emang gue ganteng, saya bilang gitu. Orang tatoan aja banyak yang suka, apalagi enggak, saya bilang. Saya gue bercandain gitu. Tapi kalau dipakai laser kan memang ada bekasnya itu kan. Oke, jadi ya udahlah, mendingan. Udahlah, biarin aja, saya bilang gitu. Ini ibaratnya adalah pelajaran masa lalunya ini sekarang gitu kan. Gitu. Oke, jadi yang di mata itu susah ya untuk hilang ya? Kalau dibilang hilang dari segi logika manusia ini, kalau di mata udah nggak bisa dihilangin. Dengan segi pikir manusia ini mau mikirin cuman ngilangin tato di mata nggak bisa gitu. Tapi yang Roni rasakan sendiri kadang ini berubah warnanya. Kadang agak terang, kadang agak gelap. Ini tapi terang. Lebih kelihatan bola mata hitamnya. Iya, jadi kalau nengok Ron ini simpel sebenarnya. Nih, ya udah ngaji belum nih? Tengok aja nih dari bola matanya. Kalau kelihatan cerah banget bola mata yang hitamnya ini udah kelihatan cerah, pudar gitu. Berarti ini rajin ngaji nih. Nah, tapi kalau udah redup lagi, gelap lagi itu, wah ini jarang ngaji. Udah, itu doang. Jadi tapi nggak banyak orang yang tahu gitu. Jadi justru kalau ngaji itu jadi terang. Jadi terang ya, kelihatan lebih terang ya. Jadi ada perubahan bukan dari Roni sendiri yang tahu. Jadi udah semenjak ngaji 3 tahun ya kurang lebihnya, waktu ketika ngaji di majelis sama teman-teman komunitas itu yang di Solo, dibilangin, bang, saya ini dari kemarin liatin abang nih ada yang beda apa itu? Emang saya beda dari yang lain, saya bilang kan, daripada yang lain saya emang orangnya beda gitu. Bukan masalah itu bang gitu, kan itu ditato kan yang sebelah kiri bola matanya gitu. Iya emang ditato gitu, tapi kok saya perhatiin berbulan akhir-akhir ini, maksudnya udah berapa bulan terakhir ini saya perhatiin ada yang berubah gitu, nggak kayak kemarin-kemarin sebelum waktu kenal masih jahiliyah kita gitu. Maksudnya gimana? Itu di mata yang ditato itu kelihatan agak pudar kalau sekarang gitu, dia bilang gitu. Maksudnya pudar, ya kelihatan agak pudar jadi terang aja warnanya, nggak jadi gelap, cenderung terang lah, pudar gitu. Allah alam, saya sendiri malah nggak pernah ngeliatin, maksudnya nggak pernah merhatiin bagian organ tubuh sampai sedetail itu kan itu. Tapi saya dari kemarin mau ngobrol ini, mau tanya masalah tato yang di mata itu, masih takut saya, mungkin takutnya nanti kalau nyinggung perasaan tersinggung. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa, tenang aja gitu. Ini mah orangnya nyantai, slow. Nah, tapi pernah nyesel nggak setelah hijrah terus ngelihat
waktu berkaca gitu kan ya. Terus Mas Roni kayak kenapa gue ngelakuin ini semua? Ada nggak penyesalan itu? Kalau rasa nyesel sih mungkin nggak ada pikiran nyesel ya, maksudnya mungkin malu ada. Jadi kalau dibilang nyesel, pastilah namanya orang setelah melakukan suatu perkara yang tidak baik pasti ada penyesalan kan gitu. Tapi kalau dibilang sampai nyesel banget gitu, karena dulu udah jadi pegangan dulu. Sampai sekarang pun kalau orang bilang ada orang ngeliatin ini dikasih tato apa, orang tatoan pakai gamis kemudian dicengin orang, itu udah masa bodoh. Jadi dulu di jalan aja tatoan sampai muka, sampai kepala dan lain sebagainya, ini ada orang ngecengin, Ron ini udah gila ini. Emang gua gila, saya bilang. Sebelum orang ngatain gila, Roni sendiri udah ngatain diri saya gila sendiri. Udah gitu. ngeluarin statement itu Iya, duluan. emang gua gila, kalau nggak gila nggak bakalan kayak gini gua, saya bilang gitu kan. Jadi orang mau ngatain udah mental terus gitu, jadi udah nggak peduli lah jalan kemana udah slow aja gitu. Sampai akhirnya ke bawah, macam image seperti itu bawaan dari Diri. waktu di jalan, iya dari diri itu. Sampai hijrah, maksudnya sampai belajar saat ini sampai sekarang pun ada orang di berbagai masjid yang kita belum kenal baru datang pun ada orang bisik-bisik, itu udah biasa gitu. Nggak jadi masalah lah, maksudnya bukan jadi ini jadi penghalang Roni buat ngaji atau buat sholat ataupun buat amal agama, nggak jadi. Kadang itu malah menjadikan semangat gitu kan. Iya. Orang bisik-bisik, saya bilang cuman Roni nanggepin, paling nggak ada orang bisik-bisik tuh di pojok sana habis wudu masuk masjid ada bisik-bisik, alhamdulillah didoain sama orang.